Halo Aquarius, selamat datang kembali di channel Mariana Letarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini Aquarius? Semoga ketika kamu ngeklik video ini kamu dalam keadaan sehat, penuh keberlimpahan berkat ya. Nah, kali ini mari mengajak kaum Aquarius untuk reading santai dulu. Yuk kita cari tahu tentang seseorang yang menganggap bahwa kamu itu adalah orang yang spesial banget di hatinya dia. Gitu ya. Ini bisa jadi adalah seseorang yang pernah singgah atau hadir dalam kehidupannya kamu di masa lalu, ya, entah berapa tahun yang lalu gitu kan. Nah, walaupun pada kenyataannya untuk hari ini kalian terlepas secara komunikasi, terlepas dalam acara pertemuan gitu ya. Jadi tidak ada interaksi sama sekali, namun sosok dirimu masih sangat kuat membekas di hati dan pikirannya dia gitu. Atau memang seseorang ini sudah hadir dalam kehidupan kamu sekarang, entah kamu sadari keberadaannya dia ataupun tidak ya. Dan ini bisa jadi seseorang yang akan segera hadir dalam kehidupan kamu di masa depan. Kita nggak tahu nih apakah dia datang 1-2 tahun lagi atau mungkin dia akan datang segera besok atau lusa bahkan gitu ya. Jadi kita biarkan saja energi ini bergerak kemana ya gitu ya. Kita biarkan sajalah semesta ini yang menentukannya gitu. Kita hanya intip-intip saja dulu ini, intip-intip tipis, intip-intip manis gitu ya. Oke, baik Capricorn, Aquarius, kita lihat dulu kayak gimana sih sebenarnya interaksi dia terhadap kamu ya. Ini pembukaannya. Oke, baik. Oh ya, ini orang akan sangat berusaha mati-matian untuk menunjukkan dirinya di hadapan kamu. Jadi kamu nggak usah heran ya kalau ada tipe orang yang tiba-tiba tuh kayak caper banget gitu ya. Karena dia kepingin kamu tuh notice dia gitu. Kamu tuh kayak nyadar bahwa ada yang namanya si Udin gitu ya, atau ada yang namanya si Siti. Nah, kayak gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini tipe orang yang akan berusaha untuk ngedeketin kamu walaupun kadang-kadang modelnya itu agak malu-malu meong gitu ya. Tapi dia akan berusaha untuk membuka percakapan dengan kamu, berinteraksi dengan intens banget sama kamu gitu ya. Dan kalau Mari bilang, dia ini kayak berusaha untuk ngasih bantuan gitu, biar dia tuh kayak ngerasa berarti gitu ya, biar dia itu ngerasa berarti bagi dirimu gitu loh Aquarius ya. Dan kalau Mari bilang nanti secara komunikasi ini kalian TikToknya itu bagus banget, asik banget. Nah, karena orang ini pun tipe orang yang mudah menyenangkan ya, mudah menyenangkan lawan bicaranya dia atau lawan jenisnya dia. Kayak kita. Jadi ini bukan tipe orang yang malu-malu gimana sekali gitu ya, karena ini energi api. Malu-malu hanya sekedar malu-malu kayak gak mau nunjukin cinta, tetapi kalau kamu jeli kamu akan tahu orang ini naksir berat sama kamu gitu ya Aquarius. Dan ini kalau Mari bilang orang yang lumayan populer ini. Jadi nggak mungkin kalau kamu tidak sadar ada orang ini gitu ya, populer banget, digandrungi lawan jenisnya gitu ya, pergaulannya pun ini luas. Dan Mari lihat temannya dia itu temannya kamu. Nah, jadi ini kalian akan berjumpa hampir-hampir ceritanya tidak online ya, hampir-hampir ya, ini langsung ketemu tatap muka kayak gitu ya. Jadi bukan main-mainnya tuh di dunia goib melalui handphone, enggak gitu, kecenderungan besarnya. Nah, di sana walaupun nanti memang ini kartu komunikasi itu ada ya, tapi sedikit sekali di antara kaum Aquarius akan bertemu secara jarak jauh, LDR ya. Susah sekali nih, karena mau dia tuh hadir di hadapan kamu dan menunjukkan gitu, menunjukkan bahwa kamu tuh berarti bagi dia gitu ya. Sana. Oke, baik. Apapun caranya nanti, bahkan untuk bohong, untuk berlaku nekat, pokoknya bisa deket sama kamu, itu akan dia lakukan gitu. Jadi dia enggak takut tantangan, walaupun ternyata ketika kalian ketemu kamu itu sudah punya pasangan.
Ya, walaupun ternyata kamu udah punya pasangan, tapi ini orangnya akan buru kamu terus gitu ya. Akan berusaha nempel sama kamu ini gitu. Jadi apapun status kamu bukan sebuah masalah bagi dia, bahkan dia anggap itu bentuk-bentuk dari tantangan gitu ya. Pokoknya caper banget lah ini orang, caper banget gitu. Walaupun dia nggak punya uang ini 100.000 di kantongnya, tapi kamu minta, berhutang pun jadi. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, oke, baik. Sampai kayak gimana banget sih kamu di matanya dia Aquarius? Kenapa orang ini gitu nekatnya terhadap kamu, itu ya? Jadi mendapatkan kamu itu kayak dia ngerasa dapat trofi gitu loh, dapat kayak sebuah hadiah besar. Kalau kamu itu juga punya niatan yang sama dengan dia atau perasaan yang sama dengan dia. Nah, kayak gitu ya. Oke. Tapi ini orang bisa kamu lihat nanti agak-agak jahil ya. Agak-agak jahil karena mainnya tuh bukan main-main lembut gitu. Main kayak norak dan urakan sedikit ini orangnya. Gitu ya. Oke. Kamu di matanya dia Aquarius. Ya, jadi kamu itu adalah tipe orang yang mau hidup itu harmonis dengan orang-orang gitu ya, harmonis dengan sesamanya kamu, dengan alam, kira-kira gitu, dengan mungkin hewan-hewan juga, kayak gitu ya. Jadi dia melihat bahwa kamu daripada mencari lawan, lebih senang itu mencari kawan, nah, gitu ya. Jadi kamu tipe orang yang tahu caranya bersenang-senang gitu kan. Kamu mudah untuk dideketin, kamu tipe orang yang supel, yang humble gitu. Jadi kamu tuh pun bukan tipe orang yang milih-milih gitu ya. Jadi kamu tipe yang apa adanya, dengan sesuatu yang hanya apa adanya itu justru kamu bisa bikin dia bentuknya itu wah gitu ya. Jadi hanya ibaratnya gini, makan satu piring berdua dengan kamu gitu kan, itu kelihatannya sudah kayak lezat sekali, udah kayak meriah sekali, udah kayak bahagia sekali. Nah, kira-kira gitu. Kamu bisa menciptakan suatu suasana yang jauh dari kata boring gitu. Jadi ketika dengan kamu hanya ada tawa, hanya ada senyum gitu ya, daripada marah, bingung orang ngelihat kamu, enggak. Jadi lebih kayak mudah aja masukin diri ke kamu, nah, gitu ya. Karena dia melihat bahwa banyak orang-orang yang itu sayang sama kamu, gitu ya. Dan sangat sulit kalau kamu itu tidak dinotis. Sangat sulit kamu itu untuk lepas dari pandangan. Jadi gini, ibaratnya kamu duduk berlima dengan teman-teman gaulnya kamu, gitu ya. Langsung itu bisa kelihatan kamu tuh kayaknya punya daya tarik tersendiri. Gitu. Karena kebaikan hati kamu tentu saja ya. Ini ceritanya kamu tuh kayak lebih pakai pancaran inner beauty-nya kamu gitu loh. Ada karisma di dalam dirinya kamu, atau bahasanya tuh auranya kamu itu bikin adem, bikin seneng, bikin orang bahagia di sana ya. Sehingga dia melihat bahwa akan banyak hal-hal baik yang pasti hadir dalam kehidupannya kamu, karena tadi itu daripada lihat kamu sedih, merengut, marah, kesal, dia lebih bisa melihat bahwa kamu tuh lebih banyak tertawa, senyum, bergembira di sana. Jadi terjadi di sini kayaknya law of attraction ya di dirinya kamu ya Aquarius ya. Kamu bahagia, tentu kamu akan menarik bahagia-bahagia baru masuk dalam kehidupannya kamu. Nah, gitu ya. Sebagai seorang teman atau sebagai seorang kekasih, kamu itu sempurna. Kamu itu sempurna, gitu ya. Jadi ibaratnya saling membahagiakan dengan kamu itu terasa mudah, terasa gampang. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan tipe yang ruwet kamu kalau diajak untuk bersenang-senang. Kira-kira gitu ya. Oke. Nah, terus dia melihat mungkin itu dari sisi bahagia yang kamu tunjukkan kepada dunia. Nah, dia bisa melihat bahwa kamu itu juga tipe orang yang overthinking ya. Kadang-kadang kamu orangnya itu yang sering menyalah-nyalahkan dirinya kamu gitu ya. Kayak kamu ngerasa mungkin kamu tuh banyak kurangnya. Tapi ini kurang bukan dalam artian yang sebenarnya ya. Sebenarnya tidak yang
kebanyakan itu hanya kayak ilusinya kamu aja. Kamu seperti yang kayak mengada-ngada kayak gitu ya. Karena kamu tuh mungkin ingin mencoba tampil sempurna gitu loh ya, ingin membahagiakan orang lain, sehingga ketika kamu dengan keterbatasannya kamu tidak bisa mampu melakukan hal yang demikian, jadi kamu tuh kayak ngerasa bersalah sendiri. Itu yang dia lihat gitu ya. Dan mungkin kamu tuh kalau diajak ngobrol tentang masa lalunya kamu, kayaknya ada beberapa hal yang kayak membelenggu kamu gitu loh, kayak ada rasa penyesalan gitu, kayak kamu menyalahkan apa-apa itu salahnya itu diri kamu kayak gitu, kayak kamu ngerasa kamu kurang berupaya lagi. Nah itu ya, itu mungkin agak sedikit negatif dari kamu, tapi ini tentu saja bukan untuk merusak orang lain, tapi kecenderungannya tuh ngerusak diri kamu sendiri gitu ya, karena kamu yang punya sifat overthinking tadi, kebiasaan overthinking tadi, bukan sifat sih itu, tapi itu kebiasaannya, pilihan-pilihan hidup gitu. Sekali ada masalah, kayaknya kamu tuh akan terjebak lama banget gitu untuk memaafkan, untuk melepaskan, atau untuk mencari jalan keluar. Nah, itu ya. Jadi lama banget kamu di sana. Jadi kamu tuh mungkin kalau kepedihan yang ada dalam hidupnya kamu, itu cenderung kamu telan sendiri. Akhirnya jadi kamu tuh berat sendiri. Gitu. Tadi, Four of Wands di sini kan kamu tampilannya keluar itu untuk nyenengin orang aja. Tapi belum tentu kamu juga melakukan hal yang sama untuk diri kamu sendiri, Aquarius. Ya, secara kalian Aquarius itu kan tipe-tipe memang logik, tipe-tipe orang yang bukan thinking ya, lebih ke thinking gitu. Tapi nanti lah, kalau kalian sudah lebih dewasa, lebih matang, baru di situ logiknya itu, nalarnya itu lebih kuat, lebih kencang. Gitu. Jadi permasalahan yang ada dalam hidup kalian itu lebih karena jalan pemikirannya kamu saja. Nah, gitu ya, cara pemikiran kamu saja yang sedikit berbelit-belit. Apalagi masuk kamu lebih banyak menyalah-nyalahkan dirinya kamu gitu ya, kayak menganggap bahwa kamu tidak mampu lepas dari sebuah permasalahan kayak gitu ya, kamu tidak bisa mampu untuk merubah keadaan. Nah gitu ya, jadi tipe overthinking banget. Nah. Oke, kemudian siapa kamu di mata dia? Ya, itu tadi, logik ya. Bukan logik, thinking. Kamu tipe thinker gitu lah, pemikir. Mungkin secara energi kamu tidak terlalu banyak, tapi cara pikirnya kamu itu lumayan tajam. Gitu ya. Cara kamu berkomunikasi itu bagus sekali. Gitu ya. Jadi, yang kayak gini. Kamu tuh kalau diajak untuk mencari solusi, tapi harus ditemenin gitu loh. Kalau kamu diajak untuk cari solusi, kamu bisa dengan mudah nyampein kayaknya bagus kayak gini ya, walaupun belum tentu kamu lakukan. Gitu. Walaupun belum tentu kamu lakukan. Kayaknya untuk menyelesaikan masalah orang, kamu bisa. Tapi giliran masalahnya kamu berat gitu. Kamu bingung gitu. Tapi kalau orang bisa minta pendapat kamu itu selalu yang kayak jenius gitu ya, kayak yang bijaksana, yang kayak tepat banget gitu. Nah di sana, jadi keluarnya aja kamu yang wow gitu ya, tajam gitu ya, tapi ke dalam agak kurang gitu ya. Terus dia ngelihat bahwa kamu itu kalau ngomong itu apa adanya. Nah, karena kamu ngomong itu apa adanya, walaupun itu menyakitkan orang lain, tapi kayaknya kamu punya dorongan yang disampein aja lah. Gitu. Kalau nggak kamu sampein, kelihatan kamu di situ kayak tersiksa sendiri. Gitu ya. Jadi mungkin kalau orang-orang baru ketemu sama kamu itu kayak nganggap kamu itu gimana kayak gitu. Ya, baik-baik, ceria, berusaha membahagiakan orang, tapi giliran kamu ngomong tentang kebenaran, kamu itu akan tembak langsung.
Kamu akan straight to the point, tidak berbelit-belit. Di sana. Makanya ini ada kecocokan kalian, karena ini pun tipe orangnya yang apa ya, intelektualnya yang lumayan tinggi orang ini. Jadi nanti kalian akan saling berinteraksi, akan saling mengasah keintelektualan satu sama lain. Kayak gitu ya. Terus dia melihat bahwa kamu tuh tipe orang yang mau berjuang gitu ya. Kamu tipenya tuh berjuangnya bukan yang kerasa kerusuk, tapi kamu pakai teknik gitu. Kamu pakai teknik karena tadi Mari bilang energi badan mungkin kamu tidak terlalu banyak gitu. Tapi kalau diajak mikir, kamu jagonya. Kamu jagonya gitu. Ya. Nah, tadi kamu mungkin juga tipe orang yang teratur ya. Teratur. Tipe orang yang kayaknya apa-apa itu direncanakan. Bukan yang tipe selalu bisa spontan. Misalnya kalau mau ngajak ketemu sama kamu, ntar ya aku bisanya tuh 2 hari lagi jam sekian. Kira-kira kayak gitu. Karena kamu tuh nggak mau keluar dari jadwalnya kamu atau dari tugasnya kamu gitu. Untuk menolak orang, kamu juga berani, mau gitu. Walaupun kadang-kadang kamu kayak ngerasa nggak enakan gitu ya. Jadi kamu tahu ini, yang mana haknya kamu, yang mana kewajibannya kamu. Dia ngeliat bahwa kamu ngerti, kamu paham di sana gitu. Tapi kalau Mari lihat ini lebih cocoknya ini untuk usia-usia agak muda ini ya, pembacaannya. Usia-usia agak muda ini. Oke, kamu tipe penyayang ya. Kamu tipe penyayang banget di mata dia. Entah. Kamu tipe orang yang kayak maulah kayak rugi untuk dirinya kamu, asalkan orang lain itu bisa bahagia. Sebagai kekasih, kamu tuh orang yang lembut banget gitu. Kamu empati, simpatinya kamu itu tinggi sekali. Gitu. Mungkin kamu tuh nggak akan sering-sering bilang I love you ke dia atau ke siapapun kekasihnya kamu ya, Aquarius ya, kalau Mari lihat. Tapi itu akan kamu tunjukkan dengan misalnya ngasih gambar yang bagus gitu ya, atau kasih ya makanan barangkali, atau kasih pujian kayak gitu kan. Nah, di sana. Jadi dia melihat bahwa ada kerentanan juga di kamu ya, soal hati. Gitu. Ada rentannya. Karena dalam urusan percintaan kelihatan kamu tuh polos banget gitu. Kamu tuh polos banget. Dan apa ya? Masih banyak naifnya kamu kalau untuk urusan cerita lawan jenis gitu loh. Sana. Ya, tapi kamu tuh kekasih yang baik hati banget, teman yang baik hati itu ya. Dan kamu tuh kayak butuh bikin orang untuk nyaman ada di sisinya kamu. Jadi kamu mau memastikan orang nyaman, tapi kamu tuh sensitif ya, di mata dia sensitif itu. Mudah nangisan mungkin kamu ini juga, mudah nangisan, walaupun tidak kamu tunjukkan kepada semua orang. Tapi dia ngerti kalau kamu tuh mudah terluka hatinya, mudah terlukai, gitu. Bahkan untuk ngomong tidak saja pun ke kamu itu bisa bikin kamu kayak ngerasa apa gitu ya, kayak ngerasa langsung galau, kayak kita. Ya, jadi kalau untuk urusan percintaan dia bilang bahwa jangan-jangan kamu ini mudah banget dikerjain orang. Kalau untuk urusan hati ya, jangan-jangan mudah kamu. Nah, itu mudah patah kamu hanya gara-gara cinta. Gitu. Kalau untuk mungkin pencapaian dalam hidup kamu ada lah ya di mata dia, tapi nggak yang terlalu kayak gimana gitu. Tapi dia melihat kehidupan kamu itu sebenarnya secara general ini ya. Secara general ini luar biasa lah. Secara general itu
Kamu mungkin datang dari keluarga yang memang sayang sama kamu gitu ya, teman-teman yang support sama kamu gitu. Nah, di sana. Makanya Mari bilang mungkin kamu yang ngelihat video ini tidak terlalu bukan wanita karir kayak gitu ya. Atau ya dia tidak melihat dari sisi karirnya kamu itu kayak gimana-gimana banget kayak gitu. Tapi dia jauh lebih melihat kayak ke hatinya kamu. Yang tadi, kamu itu sebenarnya orang yang penuh cinta, penuh kasih sayang, kamu sensitif, kamu empati, kamu simpati, karena kamu punya hati yang sebegitu naifnya, sehingga kemungkinan kamu akan dikerjain orang itu mudah juga, itu gampang. Kamu mudah masukin orang dalam kehidupannya kamu, mudah welcome kamu ke orang, dan itu menjadi celah juga. Satu sisi itu akan menjadi kerugian juga bagi kamu. Nah, di sana. Ya. Jadi lumayan inilah orang ini, lumayan yang kayak ngerasa aduh gimana gitu. Ya, oke. Kemudian kita lihat dulu. Ini orangnya kayak gimana sih? Oke. Jadi kalau Mari rasa ini kalian ada boleh di satu kota, tapi dia ini bisa-bisa pendatang, gitu ya, pendatang, atau dia ini baru pulang merantau dari mana gitu, terus ketemu sama kamu, di sana ya. Terus orang ini ketika kalian ketemu, dia ini sedang menapak ini hidupnya, maksudnya dia sedang kayak mencoba berkarir gitu, atau mencoba untuk membuka bisnis baru, mengembangkan bisnis yang dia miliki sekarang kayak gitu ya. Ini tipe orangnya pemberani. Ini dia kayak yang dia tuh nggak ngerasa cukup dengan apa yang dia miliki sekarang ini, dia mau lebih, dia mau tambah lagi gitu. Jadi dengan dia itu, zona nyaman itu adalah zona yang tidak berbatas. Zona yang memang seluas-luasnya. Orangnya pun bersemangat gitu. Punya pemikiran yang lumayan besar. Tapi mau juga ini membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Tapi tentu saja ketika dia membandingkan dirinya dengan orang lain, bukan dalam artian di situ iri dengki gitu ya, enggak. Aku juga mau seperti dia, aku juga mau sukses seperti dia. Nah, kayak gitu. Ya, jadi ini orang yang tipe akan berusaha. Tapi boleh jadi ini tipenya agak pembosan. Agak pembosan ini. Nah, dia keseringan hidup dia ini, dia akan selalu dihadapkan kepada dua pilihan yang seolah-olah itu sama baik. Jadi dia akan sulit ini memilih A atau memilih B. Agak sulit dia. Sering kayak gitu. Bukan yang datang baik hari ini terus datang baik lagi untuk lusa atau untuk bulan depan gitu. Enggak. Jadi kebaikan-kebaikan itu datang. Jadi ibaratnya kayak gini ya. Ini contohnya aja. Antara mau jalan sama kamu atau jalan sama temen-temennya gitu ya, itu bisa di hari yang sama, di jam yang sama. Jadi dia agak sulit, milih yang mana nih ya. Nah, ini tipe orangnya. Itu memang jalan-jalan nasibnya dia, ada memang yang seperti itu ya. Di sana. Tapi ini pemberani gitu, tipe orang yang mudah bersenang-senang, yang tidak di usia-usia muda terutama sampai nanti dia usia 40-an, hidup dia tuh akan banyak pilihannya gitu ya. Baik itu dalam hal asmara, baik itu dalam hal apa saja. Bahkan untuk urusan asmara gitu ya. Jadi dia akan jalan sama kamu, dia bisa juga jalan sama orang lain. Gitu. Karena dia ini tidak akan menutup kemungkinan baik dalam hidupnya dia. Jadi kalau dari kartunya ini, kalau tipe setia, entahlah, tapi kita lihat nanti 3 kartu berikutnya. Gitu, ya. 3 kartu berikutnya. Jadi ketika dia menggarap kamu, atau ketika dia ngedeketin kamu, bisa juga dia ngedeketin orang yang lain juga. Bisa seperti itu. Gitu, ya. Karena dia tidak akan menutup kemungkinan yang lebih baik hadir
Iya. Mm-mm. Jadi arti komitmen di orang ini memang dia agak sedikit susah gitu ya, agak sedikit susah sampai dia benar-benar yakin bahwa ada seseorang nanti yang bisa bikin dia nyaman secara emosional, baru nanti petualangan orang ini akan selesai. Gitu ya. Baru petualangan orang ini akan selesai. Jadi ketika dia ketemu sama kamu, dia tuh kayak nganggep bahwa kamu bukan orang baru dalam hidupnya dia. Entah itu bentuk halusinasinya dia kamu bilang gitu ya, atau bentuk imajinasi dia, tapi di dalam diri dia tuh loh. Di dalam diri dia tuh akan selalu ngomong bahwa kayaknya aku udah kenal sama kamu, Aquarius. Sebelum kita bertukar nama, bertukar nomor, kayak ada detak di dalam hatiku ini terhadap kamu. Nah, gitu ya, entah dia sampaikan ke kamu entah enggak, tapi itu yang mari lihat gitu. Kayak ngerasa tarikan yang sangat kuat sekali terhadap kamu, gitu ya. Tiba-tiba dia kayak ngerasa bahwa dia bisa jatuh cinta tergila-gila sama kamu. Makanya mari bilang apapun akan dia lakukan untuk berbohong, menipu, atau melakukan hal-hal yang konyol demi kamu, dia mau. Gitu. Untuk hal ekstrimnya, contoh ekstrim aja nih ya, Aquarius ya. Dia ini sudah jadi suami orang atau udah jadi istri orang, tapi dia bisa akan bilang dia tuh single, atau dia tuh sudah duda, atau dia udah janda. Demi memuluskan dia untuk ngedeketin kamu. Gitu. Orang ini romantis banget. Romantis banget. Seberapa kuat dia tergila-gila sama kamu, Aquarius, sebegitu kuat juga dia bisa bikin kamu tergila-gila ke dia. Gitu. Tapi ini orangnya berubah-ubah ya, Aquarius ya. Berubah-ubah. Satu hari ini atau seminggu ini dia kayak bisa memperlakukan kamu itu kayak ratu, kayak raja. Tapi 3 bulan berikutnya dia bisa kayak mencoba menghindari kamu. Di sana ya, berubah-ubah dia. Tiba-tiba dia kayak nggak yakin aja gitu loh, kayak nggak yakin. Ini aku beneran cinta atau ini hanya apa ya? Ini apa sih? Nah kayak gitu. Nanti dia akan banyak bertanya kayak gitu sama kamu. Nggak tentang kamu, tapi dia bertanya ke dirinya gitu. Nah, ketika dia mendapati dirinya sedang dimabuk asmara sama kamu, dia akan menikmati itu, tapi dia akan nikmati sebentar aja. Habis itu dia kabur, habis itu dia lari gitu. Karena orang ini tahu, kalau dia jatuh cinta, dia tuh bakalan terikat. Dan dia mungkin satu sisi di dalam dirinya masih belum ya, masih ingin berpetualang dengan banyak laki-laki atau dengan banyak wanita lain. Sampai dia menemukan bahwa ada seseorang yang benar-benar bisa paham tentang dirinya, baru di situ petualangan dia untuk urusan asmara berakhir. Itu untuk urusan percintaan ya. Tapi kalau untuk urusan-urusan lain, mari rasa orang ini cukup cerdas, cukup pintar. Dia cukup tahu cara untuk menyelesaikan masalah, keluar dari masalah. Tahu dia. Ilmunya panjang ini, ilmunya tinggi nih orang. Gitu. Ilmu selamatnya itu jago. Nah, di sana. Ini bisa kelihatan religius ya. Memang dia religius. Dia ini spiritualis ini, mari lihat. Spiritualis. Itu. Mungkin kamu nggak lihat dia sholat, atau kamu nggak lihat dia pergi ke gereja. Tapi dia ini kedekatan dia kepada Tuhan itu sebenarnya kenceng kayak gitu lah. Kenceng. Tapi memang jalan hidup orang ini agak sedikit berbeda, mari lihat ya. Agak sedikit misterius ini. Jadi kalau kamu berusaha untuk mengenali dia, cara berpikirnya dia, cara bertindaknya dia, kamu akan bingung sendiri, Aquarius. Akan bingung sendiri.
Orang ini sendiri pun dia bisa-bisa tidak mengenali siapa dia yang sesungguhnya. Apa mau dia yang sesungguhnya? Bisa-bisa pun tidak. Nah gitu. Jadi bagaimana mungkin kamu yang bisa mengenali dia sedangkan dia saja tentang hidupnya saja sebuah pertanyaan. Nah kayak gitu. Jadi ketika kamu ketemu sama orang ini, memang gak usah yang kayak cerita main hati banget ya. Gak usah cerita main hati banget gitu. Apalagi kalau kamu tuh misalnya tipe orang yang baper-baper. Jangan gitu. Namun, apakah orang ini akan baper sama kamu? Iya. Ini susah ini. Ngelepasin kamu itu bakal susah. Susah banget. Gitu. Ya. Kamu bakal lepas dari dia susah banget. Dia pun kayak gitu sebenarnya. Walaupun gak ada komunikasi nanti di masa depan antara kalian berdua, tapi tetap ya, ingatan tentang kamu itu nggak bisa dihapus ini. Sampai dia tua, sampai dia mati bahkan. Gitu. Ya. Jadi ini orang sekali romantis sekali. Tapi sekali dingin sekali. Dingin sekali. Hampir-hampir kamu tuh nggak akan bisa ngomong secara belak-belakan ke dia. Dia akan tetap menutup diri dia sendiri ke kamu. Jangankan ke kamu, ke yang lain pun seperti itu. Ya. Sedangkan ke ibu bapaknya pun dia tidak akan buka siapa dia, apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, tidak akan dia buka itu. Jadi ini orang yang rahasia sekali, ya. Banyak rahasia-rahasia ini yang dia simpan. Gitu. Terus ini tadi, kalau dia sudah mau sampai mati pun berlaku curang pun dia harus dapat. Dia harus dapat. Itu memiliki, ya. Poin dia di sini adalah memiliki. Permainan mental pun bisa ini dilakukan orang ini. Ya, gitu. Jadi terjerembab di sesuatu yang salah itu ada kemungkinan besar terjadi. Ada kemungkinan, memang gitu kalau orang spiritual kayak gitu, godaan-godaan itu kuat sekali, ya. Karena marilah ini energi spiritualnya tinggi. Intuisinya ini tinggi. Jadi dia nggak usah nanya, kamu sedang apa, kamu ngapain. Sebenarnya orang ini udah tahu. Kamu cinta nggak sama dia, dia udah tahu. Kamu marah nggak sama dia sebenarnya udah tahu itu. Nah, di sana, ya. Kalau kamu main mudah ke dia, jangan, gitu, jangan. Kamu harus kayak main jual mahal ini ke orang ini. Gitu. Kalau kamu mudah dia dapat, jadi kayak hangatnya hubungan kalian ini mudah juga nanti padam. Nah itu. Ini keras ya, ini keras. Tapi kerasnya itu bukan keras berteriak-teriak, keras marah-marah, belum tentu. Belum tentu. Tapi kerasnya ini kayak dia tuh akan berlaku seolah-olah sesuka-sukanya dia aja. Dia nggak akan minta izin dari kamu, gitu ya. Maksudnya kayak gini. Kalau kalian udah pacaran ini ya, Beb, aku 3 hari ke depan aku nanti mau pulang ke rumah ibuku gitu ya. Aku mau fokus dulu ke keluargaku. Kita agak jarang ngobrol ya. Nanti dia nggak akan bilang itu. Dia tiba-tiba diam aja. Dia diam aja sampai selesai urusannya, sampai dia mood lagi sama kamu gitu ya. Baru dia nanti hubungin kamu lagi. Tapi ini orang ya, terutama dengan kamu. Ini memang bisa tergila-gila, itu bolak-balik mari bilang. Ini bakal bisa tergila-gila sama kamu. Gitu. Sekali kamu ada dalam hidupnya, dia susah sekali melepaskan. Susah melepaskan. Tapi diikat pun dia mungkin kurang mau.
nggak mau. Bisa ini dia menikah dengan siapa, tapi dia mencintai kamu, bisa. Gitu ya. Gigi sudah pasti, secara keuangan mungkin keuangan dia naik turun, tetapi sekalinya dia naik itu uangnya banyak banget. Gitu. Tapi sekali dia turun, dia bisa memang beneran hancur. Gitu. Masuk ke pergaulan bebas juga ini bisa orangnya, gitu ya. Itu untuk hal negatif. Tapi untuk hal positifnya, tekun, gigih, giat, gitu ya. Punya goal. Itu tipe orang ini. Sekali ada hadir dalam hidupnya dia susah untuk lepaskan. Sekali kalian pacaran, dia susah untuk lepasin kamu. Dia bisa dengan 100 pria atau 100 wanita, tapi kamu tuh mesti ada dalam hidupnya dia. Kayak gitu. Kamu mesti ada. Dan orang ini tipenya agak posesif ya. Posesif sekali. Jadi dia itu harus tahu detail tentang kamu. Mungkin dia nggak tanya-tanya ya, kamu di mana kemana. Secara intuisi dia pun udah kuat. Dan kemudian ini orang bisa menyadap handphone kamu, stalking kamu, ini bisa. Kayak gitu. Ini kalau soal bekerja bisa workaholic ini. Ya, ini gila kerja bisa. Ini orangnya nggak nanggung ini main. Ini mainnya ini total. Mainnya itu total. Apa yang dia mau total harus dia lakukan gitu. Habis energi, berkorban uang, berkorban waktu, apapun bisa dikorbankan. Demi apa yang dia mau itu bisa dia dapat. Nah gitu. Jadi dia ini kunci dia adalah penguasaan ya. Kunci dia. Penguasaan. Seperti itu. Ya. Ini diam-diam menghanyutkan. Nah ini tipe orang ini. Diam-diam menghanyutkan. Keras, tapi kerasnya di dalam gitu. Dia dengan mudah menyembunyikan perasaannya dia. Tapi itu bisa vice versa ya. Dia akan mati-matian menyembunyikan perasaannya dia. Tapi dia juga bisa akan meledak-ledak menunjukkan perasaannya dia. Bisa kayak gitu. Ada momennya dia tuh kayak gitu. Keras banget gitu, kayak seolah-olah jahat di mata kita gitu. Tapi kemudian dia bisa lembut-lembut, selembut-lembutnya. Atau ya. Bisa dia menangis meraung-raung di hadapan kamu, tapi kemudian dia bisa kayak tegaan sama kamu. Nah, ini tipe orangnya. Dalam hidup, dalam hal yang lain pun dia kayak gitu. Sekali dia mau harus dia dapat. Apapun caranya. Main kotor pun jadi gitu ya. Tapi ya tentu saja bukan itu pilihan dia ya. Pilihan dia ya main bersih lah kayak gitu. Tapi sekiranya tidak ada pilihan gitu ya. Ya. Jadi ini kaya ya. Kalau Mari bilang ini orangnya kaya. Sukses secara karir, sukses secara bisnis gitu. Kalau untuk keluarga dia ini bertanggung jawab sekali. Bertanggung jawab, jadi tidak akan dia sia-siakan gitu ya. Jadi dia di usia dia yang semakin tua nanti boleh jadi dia akan jadi tulang punggung keluarganya dia, membiayai ibu bapaknya dia gitu, menjadi suami atau istri yang giat untuk keluarga, walaupun di luar pagar dia bisa lain dia, di dalam rumah dia lain, berjumpa dengan keluarga dia lain, di luar itu dalam pergaulan dia bisa menjadi pribadi yang berbeda gitu. Sebenarnya ini penyayang ke anak-anak terutama ya, ke anak-anak, ke orang tua ini penyayang gitu. Sabar untuk di rumah lah, untuk di rumah Mari bilang ini sabar banget gitu ya. Ini orang yang kayak mau menolong orang lain gitu. Apa namanya tuh, tidak pelit gitulah. Pokoknya untuk orang-orang yang dia kasihi. Tapi ini milih-milih, ini dia milih-milih nih, milih-milih orang ini. Itu ya.
Nah, secara penampilan udah pasti ini kalau Mari lihat cakep ya. Ini menurut tolak ukurnya Mari tentu saja. Ini cakep gitu ya, cantik kayak kita, sensual gitu. Ini pokoknya memikat banget ini orang, memikat. Nah, terus ini memang digilai oleh banyak orang ya, lawan jenis terutama. Jangankan lawan jenis, sejenis pun bisa tergila-gila ke dia. Karena dia cantik sekali nih, fashionable gitu ya. Dan sensual itu tadi, sisi feminim dia itu kuat sekali. Sisi kayak godaan bisa dia itu tidak berpenampilan terbuka belah dada gitu ya. Bisa dia ini berpenampilan tertutup, rapi, tapi kita ngelihat bahwa wah, ini orang hot banget. Nah, gitu ya. Bisa. Nah, langsing untuk wanita ya. Langsing untuk wanita, biasanya rambutnya terurai panjang gitu ya. Biasanya tuh lurus, rapi, modis. Bisa modisnya ini bukan dalam artian dia berpenampilan berlebihan ya, tidak. Dia bisa beli satu potong barang, kita katakanlah satu lembar baju gitu ya, tapi harganya itu wow. Dia bisa kayak kita karena uang bukan masalah bagi dia, dan menikmati keberlimpahan. Nah, ini menikmati keberlimpahan dia. Jadi maunya tuh makan enak, mengunjungi tempat-tempat yang mahal gitu ya, masuk ke kafe yang mahal, atau ya dia mainnya tuh sudah kayak high class gitu loh. Mainnya high class gitu ya. Sukses tadi Mari bilang, sukses secara bisnis, keuangan, karir, sukses. Ini dia bisa hidupnya tuh gini, nanjak terus, semakin membaik kayak gitu ya. Kemungkinan jatuh untuk dalam hal bisnis ada, tapi begitu dia naik dia langsung akan boom gitu ya. Nah, terus penampilan tadi ya, bersih, cantik, elegan, kelihatanlah bonafit, mahal kayak gitu ya, eksklusif gayanya. Memang dia suka yang limited edition kayak kita. Dia nggak mau itu beli tas itu yang di Shopee ya, ngelihat tas di Shopee itu sudah dibeli 8.000 orang, nggak mau dia tuh. Nggak mau dia tipe-tipenya, baik dia laki-laki baik dia perempuan gitu ya. Nah, kemudian tadi cantik, biasanya ini kulitnya sawo matang menuju ke kuning langsat. Kecuali kalau dia Tionghoa ya, kalau Tionghoa ya tentu saja putih gitu kan. Tapi ini kan Mari ngomongnya orang Indonesia, suku kita Indonesia secara general ya. Oke, kemudian untuk laki-laki dia memang bisa tinggi besar atau dia bisa pendek dan gemuk gitu. Tapi kalau untuk wanita semok ya gitu, padat gitu. Semok itu apa tuh bahasanya, semok gitu. Mari baca tulisannya tuh semok kayak gitu ya. Jadi Mari lihat semok itu yang kayak proporsional dengan lekukan yang indah. Nah gitu ya, proporsional dengan lekukan yang indah. Atau dia akan mencoba untuk memperindah penampilan dia, rupanya dia gitu ya. Ini terutama bersih banget, orangnya bersih. Terus ini orangnya, rambutnya tadi ya sudah ya, agak panjang, cenderung lurus, halus kayak gitu ya. Entah ini Mari langsung bisa cium, ini wangi ya, senang pakai wangian, parfum kayak gitu. Atau minimal dia akan cari pokoknya perawatan ya ini orangnya. Ini perawatan banget. Tapi tadi tidak mencolok ya, tidak mencolok. Nah, kemudian ini kalau dia pria, tampan sekali, penampilannya dewasa ya,
tulang-tulang wajahnya itu tegas gitu ya, orangnya berkarisma, auranya bagus sekali ya. Karisma ya, ini karismanya kuat sekali, daya pikatnya kuat sekali gitu. Hidupnya ini kalau Mari bilang cenderung mulus-mulus saja ya, cenderung mulus-mulus saja. Dan kemudian lebih seneng dia nih, harusnya kulitnya tuh agak gelap ya. Jadi dia tuh lebih seneng tidak pucat, jangan pucat, walaupun dia dari garis keturunan punya kulit putih gitu ya, tapi dia lebih seneng itu agak-agak kayak gimana gitu, biar kelihatan dia macho gitu, laki banget ini soalnya, laki banget. Tapi sisi gini, kalau kamu tahu pria metroseksual, ini itu ya, pria metroseksual. Jadi pria-pria metroseksual itu umumnya itu mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Dia itu nggak akan tampil itu seapa adanya gitu ya, sekena-kenanya, nggak. Jadi dia ngelihat bahwa diri dia itu harus berharga dalam situasi apapun. Misalnya mau pergi ke misalnya gini ya, sendal jepitnya aja itu pun harus bersih gitu. Sendal jepitnya aja tuh harus bersih. Nah, di sana ya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang ini ya, Aquarius ya. Semoga kamu mampu memahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.